Baik, masih berbicara mengenai no amplop, thanks only. Ini kita berbicara mengenai bagaimana menjadi pribadi yang mendapatkan penghargaan dari orang lain atau dibayar yang pantas untuk dirinya, Pak. Apakah pengalaman ada hitungannya dalam hal ini, Pak? Ya, pasti Mas Ilham, terima kasih. Kan kita menilai dari yang kita pikir kita bisa lakukan, orang lain menilai kita dari yang sudah kita lakukan. Oke? Berarti kalau begitu, pengalaman itu hanya bisa kaya pengalaman pada orang yang ikhlas mengalami. Orang malas sedikit mengalami kecuali banyaknya kemalasan. Orang malas sebetulnya rajin sekali bermalas-malasan. Iya toh? So, orang-orang malas tidak mengalami sehingga tidak berpengalaman sehingga tidak bernilai. Tapi kita harus kagum sama pemalas karena mereka itu bisa santai tanpa khawatir mengenai masa depan. Indah sekali makhluk yang namanya pemalas. Ya. Nah, sekarang potensi. Semua yang bisa Anda lakukan baru ditemukan dalam pekerjaan. Karena ini dalil sederhananya. The skill of doing comes from doing. Keterampilan melakukan datang karena melakukan. Sehingga orang yang tidak pernah melakukan tidak dipercayai bisa. Lalu orang bilang, "Loh, kapan kita dipercayai kalau dibutuhkan pengalaman?" Alamilah dan semua pengalaman, dengarkan ini. Paling kaya tempat pengalaman adalah di tempat-tempat Anda tidak dibayar. Di tempat Anda tidak dibayar, di situ banyak sekali kesempatan untuk berpengalaman. Nah, seperti misalnya teman-teman volunteer di MTSC, IT team MTSC, pengalamannya banyak sekali membuat program sehingga waktu dia melamar kerja, saya sudah buatkan website ini, Pak. Saya merancang content management system ini, Pak. Lihat, harganya nilainya besar karena sudah melakukan sesuatu di tempat yang menjadikannya berpengalaman. Jadi ikhlaslah melakukan sesuatu yang menjadikan Anda berpengalaman karena potensi sebetulnya ada dalam yang sudah Anda lakukan. Itu. Terima kasih jawabannya, Pak Mario. Kita masuk pada kesimpulan, Pak Mario. Kesimpulannya, Mas Ilham, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dalam no amplop thanks only, yuk kita menghargai diri ya, menghargai diri kita itu karena diri ini ada harganya. Bukan harga diri yang Anda pertarungkan, yang Anda marah kalau tidak dihormati. Kalau Anda tidak dihargai sebagai insan ekonomi. Anda harus belanja, Anda harus membeli, Anda harus menyiapkan biaya perawatan masa tua. Hati-hati loh ya. Nah, sekarang, Anda jangan lihat diri Anda ringan dan kecil. Dengarkan ini. Yang ringan dan kecil, jangan Anda sepelekan karena barang yang dijual per gram lebih mahal daripada yang kiloan. Dijualnya per gram, apa itu? Mas, oh my God. Jadi syukuri diri, karena semakin Anda merasa diri Anda ringan, ingat emas. Kalau Anda merasa kecil, ingat berlian. Kalau Anda lemah, dengarkan ini. Roket, bom, sebesar apapun membutuhkan tombol yang ringan ditekannya. All you need is the strength to pull the trigger. Saklarnya on. Itu saja sekarang. So kalau begitu, yuk hargai diri. Katakan yang merasa gajinya masih kecil, karena banyak di ruangan ini dan di rumah yang menonton TV, rasa PD-nya ditentukan oleh gajinya. Gajinya besar, baru PD. Wow. Begitu sampai ke kantin, potongannya banyak, langsung lemes lagi. Oke? So kalau begitu katakan, gajiku bukan aku. Gajiku bukan aku. Aku lebih mahal daripada itu. Mereka yang salah menilaiku. Ayo coba mulai dari sekarang. Besok datang kantor, Pak gaji saya memang kecil tapi itu bukan saya. Bapak salah menilai saya. Jadi ya terserah Bapak. Oke, nah.
Terus jempolnya titit. So, sahabat saya yang baik hatinya, saya membahas sesuatu yang peka, yang sensitif, tentang rezeki kita, tentang gaji kita, menghindari celah-celah dikritik materialistik, gitu. Karena kita ingin menjadi pribadi yang kaya raya, supaya sedekahnya besar. Amin. Bukankah Anda ingin membangun jembatan yang menghubungkan dusun ke kota supaya pengobatan lebih mudah? Ya, mengirimkan sayur ke kota lebih cepat. Bukankah itu yang Anda lakukan? Berapa banyak anak kecil dibuang karena orang tuanya tidak mampu? Apakah Anda tidak ingin buat rumah sakit yang menampung anak-anak seperti itu? So, jangan lagi tolak kekayaan, yuk jadi orang kaya. Penghargaan orang lain kepada kita yang rendah itu mereka yang salah. Mulai dari sekarang bangun pribadi yang pantas dihormati dan dekatlah kepada Tuhan yang maha kaya. Yang maha pemurah dan yang maha mendengar permintaan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih waktunya. Dan juga untuk Anda yang sedang menyaksikan program ini, saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada program ini minggu depan tentunya. Sama-sama di Mario Teguh Golden Way. Saya sangat yakin kalau kita dilahirkan harus memiliki pribadi yang kaya raya dan diri finansial yang kaya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa terima kasih itu bukan hanya berasal dari amplop saja, tapi juga berupa keikhlasan, kesyukuran atas segala nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Saya dapat pencerahan ternyata untuk menerima duit itu lebih penting daripada yang memberi untuk keikhlasannya. Kita juga bisa bekerja secara maksimal, ikhlas meskipun itu tanpa bayaran, hanya ucapan terima kasih. Kitalah yang harus bisa melebihkan dari apa yang kita dapat itu. Nah, saya ingin membuat yang terbaik untuk untuk pekerjaan yang ingin saya lakukan. Oke, terima kasih Pak Mario, salam super.